Tamrin di sini, fun aja dulu, nanti juga smart. Banyak yang membanding-bandingkan Fun Smart Academy dengan klub-klub atau pelatihan atau sekolah anjing yang lain. Nomor satu adalah harga, dua metode, ketiga hasil. Kita bahas dari harganya dulu. Kalau klub lain atau sekolah lain mungkin ada yang lebih murah dari Fun Smart. Nah, tapi mereka bayarnya per kelas atau per grup atau per kategori yang ingin dilatih. Misalnya contohnya kelas kepatuhan atau kelas agility atau kelas trik atau kelas jalan-jalan doang atau kelas apapun lah. Kalau di Fun Smart bayar satu dapat semuanya, ada dari bonding, kepatuhan, skill, agility, karakter, toilet training, dan simulasi untuk biar anjingnya nggak galak, nggak kabur-kaburan, terus nggak asal gigit. Nah, kalau di Fun Smart itu dapat semuanya. Ada 4 kali latihan, sekali latihan 2 jam. Nah, kalau ditanya, coach, saya maunya toilet training doang. Nah, nggak bisa terpisah toilet trainingnya doang. Dia mesti ada namanya bondingnya dulu. Terus dia mesti tahu kata good dan no-nya juga. Terus lalu dia mesti bisa place. Bagaimana kalau dia nggak bisa place? Kalau dianya mau toilet training. Jadi contoh ya, dia nggak bisa place, tapi disuruh diem atau ke tempat tertentu. Nah, dia nggak akan bisa. Nah, kalau di Fun Smart, latihan place dulu. Nanti place-nya udah bagus, kita masuk ke toilet training. Place-nya sendiri itu masuk kategori kepatuhan. Tapi kita di situ ada bangun bonding, yaitu dia mesti kita kenal good dan no-nya. Dan dia juga mesti belajar fokus, dia banyak lihat ke kita. Nah, kayak Super Bass ini, dia lebih banyak durasinya lihatnya ke arah saya. Nah, jadi nggak bisa per kelasnya sendiri. Atau coach, saya nggak mau anjing galak. Ya, ini bisa sih kalau kelas ininya sendiri ya. Kalau nggak mau jadi nyerang anjing atau nyerang orang lain, bisa. Kita langsung masuk ke karakter PEM. Tapi, nah setelah dia udah anggaplah jadi baik, habis itu udah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, tapi kalau di Fun Smart, nanti kita jelasin mana yang boleh digigit, mana yang nggak boleh, kapan dia boleh gigit, kapan dia nggak boleh. Nah, balik lagi. Jadi dia mesti dibangun bondingnya dulu, terus dibangun play drive-nya, terus dibangun simulasinya, terus baru kepatuhannya. Nah, jadi kalau di Fun Smart itu mencakup semuanya dengan satu pembayaran. Jadi satu pembayaran selesai masalah semuanya. Bahkan lebih dari yang diinginkan oleh murid. Jadi banyak murid-murid yang akhirnya perpanjang, lanjut, bahkan menjadi kebanggaan keluarga. Lebih dari ekspektasi yang dia inginkan. Ada yang lulusan dari Fun Smart, malah kita sudah berteman hampir 10 tahun. Dan itu banyak kok yang kita bertemanan ini. Nah, itulah Fun Smart Academy. Nah, lanjut. Kenapa Fun Smart Academy itu bisa lebih unggul dari yang lain? Karena kita pelopor untuk namanya kurikulum. Di Indonesia pertama kali yang sekolah anjing itu ada kurikulumnya. Dan pertama kali di Indonesia yang kurikulumnya dijelaskan ke muridnya langsung, ke ownernya langsung. Jadi kita nggak ada rahasia, kita nggak ada umpet-umpetan, dan kita nggak ada namanya mengulur waktu, langsung ke poin yang ingin kita tuju. Nah, atau orangnya itu yang keluhinnya dulu, anjingnya kenapa. Nah, kita langsung bereskan. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, semua langsung teori dan praktek, langsung kita praktekin kalau di Fun Smart Academy. Nah, kurikulumnya seperti ini. Nah, ini buku kurikulumnya Fun Smart Academy. Di sini ada urutan latihannya. Jadi ada dari basic 1, basic 2, basic 3, intermediate 1, intermediate 2, intermediate 3, dan pro-nya. Nah, kalau murid-murid yang udah sampai di intermediate 3, sebenarnya itu udah bisa jadi pelatih. Tapi kalau dia lulusan pro di Fun Smart Academy, dia udah pasti seharusnya sudah paham semuanya. Apa yang tadi dijelasin yang di awal, yaitu ada bonding, kepatuhan, karakter, sosialisasi, freestyle, agility, proteksi, dan lain-lain. Nah, untuk di kurikulum ini nanti setiap murid dapat. Jadi anjingnya pintar, ownernya juga pintar. Nah, itulah kurikulum Fun Smart. Jadi kalau di Fun Smart Academy, kita memperjelas ke ownernya caranya bagaimana, prosesnya bagaimana, dan apa yang dikeluhin, dan apa yang mau dihilangin, apa yang mau dikembangkan di skill anjingnya itu. Nah, kalau di klub lain atau sekolah lain,
yang saya udah mulai tahu ada beberapa yang udah mulai bikin kurikulum. Nah, itu berita bagus. Artinya mereka sudah mulai mengikuti Fansmart Academy, yaitu dia udah mulai bikin konsep kurikulum untuk murid-muridnya. Nah, tapi di Indonesia kita pelopor dan yang pertama menjadi yang ada kurikulumnya dan dibagikan ke murid-muridnya. Jadi nggak ada rahasia atau yang diumpet-umpetin. Di kurikulumnya itu juga materinya banyak tadi. Yang di awal yaitu ada bonding, karakter, kepatuhan, skill, agility, proteksi, macam-macam. Itu di buku itu ada semua. Jadi materi itu ya tadi semuanya dapat. Nah, kalau di Fansmart Academy ini ownernya ikut latihan, jadi nggak ada alasan ownernya itu nanti nggak paham atau nggak ngerti atau anjingnya nanti dibuang. Karena di Fansmart Academy ownernya ikut latihan, jadi dia tahu caranya dan dia bisa mengatasi atau bisa mengulang-ulang di rumahnya. Jadi anjingnya juga bondingnya ke ownernya, bukan ke pelatihnya. Nah, kalau ownernya udah paham atau udah pinter, anjingnya udah pasti pinter. Jadi udah pasti orangnya atau pemiliknya pinter duluan, baru nyusul anjingnya. Jadi nggak mungkin anjingnya duluan. Nah, tapi kalau sistemnya dititip atau ditinggal, maksudnya tinggalnya ownernya nggak ikut latihan ya, jadi pelatihnya doang yang melatih. Nah, itu nanti anjingnya nurutnya sama si pelatih, atau ya setiap pelatihnya pulang atau pelatihnya nggak datang, anjingnya nggak pinter atau nggak nurut. Tapi kalau di Fansmart Academy, pelatihnya nanti udah nggak datang lagi atau dia udah berhenti dari pelatihnya si pelatih sekolah itu, tetap anjingnya nurut sama si ownernya, karena ownernya yang udah ngerti juga atau udah ngerti cara mengatasi atau melatih anjing itu sendiri. Jadi nanti dia punya anjing lagi, dia bisa melatih sendiri. Jadi nggak perlu ke Fansmart lagi. Jadi memutus mata rantai anjing itu biar nggak dibuang, nggak disalah latih atau nggak ya seperti penyiksaan lah. Nah, karena ownernya udah paham. Untuk yang tadi salah melatih, di sini jadi selama pengalaman Fansmart Academy udah melatih belasan tahun, ada beberapa yang murid yang sebelum ke Fansmart dia sudah pelatih yang lain dulu. Nah, seiring waktu dia bercerita, ada cerita yang begini nih. Jadi anjingnya itu selalu dilatih di luar rumah, jadi dibawa kayak lapangan, kayak fasilitas umumnya di komplek itu. Waktu dia latih, dia lari, loncat, memang dilatih, tapi at least mungkin latihannya mungkin 15 menit, 20 menit, si si pelatihnya juga capek. Nah, waktu dia capek, anjingnya dipegang doang atau diinjak talinya, terus pelatihnya main handphone. Suatu ketika ketahuan nih sama si ownernya. Jadi ownernya pas lewat di taman itu, dia lagi main handphone. Dan celakanya setiap dia mau balik, dia semprot dikit ke wajahnya dengan yang kayak semprotan di salon rambut, jadi seolah-olah dia berkeringat. Nah, itu artinya si pelatihnya males atau dia nggak ngerti cara melatih yang benar, yang efektif gimana. Jadi dia buang-buang waktu durasi sekitar 1 jam lebih, dia pulang dengan seolah-olah dia udah berkeringat, dia udah latihan capek. Nah, akhirnya ketahuan, dia diberhentikan, terus dia nyari-nyari ketemunya Fansmart Academy, dan hitungan 2-3 bulan anjingnya bisa sampai 50-100 gerakan. Jadi pesat sekali. Nah, kenapa di Fansmart Academy itu hasilnya cepat? Pertama, memang metode dan kurikulumnya kita sudah belasan tahun kita udah praktekin, dan hasilnya keluaran dari Fansmart Academy yang intermediate dan pro tadi, dia sudah banyak jadi pelatih di luar. Ada yang menjadi pelatih di Fansmart, dan dia ada yang wira swasta, dia main sendiri. Nah, itu kan kabar bagus untuk kita semua, yaitu banyak pelatih-pelatih yang lumayan handal nantinya. Nah, terus kurikulumnya dan metode ini kita udah uji ke bass ini. Jadi ada bass Lightyear, super bass, ada Logan, ada Queen bass, itu yang super semua. Nah, itu yang sudah kita praktekin langsung ke anjing pribadi dan ke murid-murid yang tadi yang sudah menjadi profesional juga. Nah, lalu yang udah kita curahkan dalam belasan tahun ini, kita sharing lagi ke murid. Jadi dengan harga segini menurut saya adalah murah banget. Karena apa yang kalian dapat itu sudah kurikulum atau metode yang sudah valid, nggak pernah atau bukan metode yang lagi diuji coba, bukan metode yang lagi dicoba-coba, tapi metode yang sudah valid. Nah, makanya hasilnya cepat dan efektif. Nah, kedua, ownernya juga ikut latihan, jadi tahu prosesnya, tahu caranya, kapan dia mesti
bondingnya dinaikin, kapan kepatuhannya dinaikin, kapan skillnya itu, mana yang perlu ditingkatkan dulu, mana yang depending juga. Nah itu artinya nanti ownernya tahu juga prosesnya. Nah ketiga, komplit materinya. Nah terus ada cerita lagi pelatih. Nah ini yang cukup banyak. Jadi pelatihnya kalau dia kehabisan ide, misalnya anjingnya mogok, entah itu dia kenyang, lap, capek, biasanya sih food drive-nya rendah memang ya, jadi latihan itu nggak bisa panjang. Nah kalau saya melatihnya, kita kombinasi dengan latihan fisik seperti endurance, loncat-loncat, hula, dan lain-lain, kick. Nah nanti sudah terkuras banyak, kita bangun kepatuhannya, yaitu dengan press, heel, front, stay, dan lain-lain. Nah habis itu kita main ringan. Nah kita ulang-ulang dan kita acak-acak, jadi tergantung situasi kondisinya anjingnya itu juga. Nah tapi artinya pokoknya 1-2 jam itu tetap efektif. Nah cuma bedanya kalau food drive tinggi memang skillnya akan lebih banyak dapatnya dibanding yang food drive rendah, tapi kita nggak kehabisan ide. Nah kalau yang ada pelatih itu, nah ini dari cerita juga dari murid, kalau yang pertama anjingnya Ginger ya, yang tadi yang anjingnya diikat itu yang cuma main handphone doang, itu nama anjingnya Ginger, di pick itu kejadiannya. Ya mudah-mudahan pelatihnya nonton, dia bisa mengkoreksi diri, ya nggak melakukan itu lagi, karena kalau nggak menjelekkan citra pelatih. Pelatih yang ini nama anjingnya namanya Hunter, itu jenisnya Akita, dia tinggal di Pantai Mutiara. Nah ini pelatihnya, dia katanya sekali latihan memang 15 menitan untuk skill ya, tapi habis itu dia suruh lari. Nah ini yang fatal, dia larinya dengan menggunakan motor. Terus saya tanya sama si ownernya, ternyata ownernya dia suruh ke kennel boy-nya. Jadi pelatihnya suruh kennel boy-nya pakai tali, terus ditarik dengan motor. Nah terus saya bilang ke owner si kennel boy-nya, saya bilang wah ini bahaya, karena apa, kalau anjingnya itu keserimpet, capek, kesandung, itu jatuh berot ini kena aspal, bisa habis. Dan itu kalau dimasukin ke medsos itu bakal kena bully netizen. Jadi artinya salah caranya. Jadi nggak, di Fansmart itu nggak ada yang metode seperti ini. Jadi naik motor ditarik dengan tali, itu nggak boleh. Ya kalau maksudnya dia mungkin melatih fisik, tapi gimana ceritanya kalau dia udah capek justru latihan fisik? Nah itu kan nggak masuk logika. Tapi kalau di Fansmart, nah kita masuk fisiknya dengan teknik, dengan skill. Pertama, melatih fisik itu menjadi dapat skillnya juga. Nah skill itu juga butuh fisik juga. Jadi kita kombinasi, itu yang disebut nanti jadi atlet. Ya masalah nanti dia mau jadi atlet atau enggak, ya tergantung ownernya. Tapi intinya pokoknya kita programnya, metodenya dengan slogan seminimal mungkin cedera, semaksimal mungkin hasilnya. Nah balik lagi, kalian mau pilih klub lain nggak apa-apa, tapi carilah pelatih yang kompeten, yang ngerti, yang bisa menjelaskan kita metode ini gimana, kalau gini hasilnya gimana, kalau ini kenapa, ini begini kenapa gitu ya. Jadi setelah dia bisa menjelaskan, nah disitulah kalian daftar. Jadi nggak perlu ke Fansmart juga. Banyak pelatih yang hebat-hebat juga di Indonesia. Cuma banyak juga pelatih yang asal-asalan, karena dia bukan statusnya pelatih, tapi dia memaksakan diri menjadi pelatih untuk mendapatkan uang semata. Tapi kalau di Fansmart, saya pribadi, saya startnya adalah dari hobi. Nah, karena hobi itu dari Buzz Lightyear itu, saya ngebangun Fansmart Academy dan saya share ilmu ini dengan maksimal. Jadi gak ada yang diubet-ubetin, gak ada yang kita manipulasi. Nah jadi kalau klub lain kan ada bayarnya, misalnya toilet training doang 3 juta, latihan kepatuhan doang misalnya 2,5 juta, latihan jalan misalnya 3 juta, atau latihan trik 3,5 juta. Nah ini kalau dikumpulin lebih mahal dari Fansmart Academy. Kalau di Fansmart Academy bayar sekali, dapat banyak. Nah tinggal mau perpanjang atau enggak, balik lagi ke ownernya. Kalau mereka mau jadi atlet, memang kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kalau untuk tadi toilet training, kepatuhan, itu kurang lebih 1 sampai 3 bulan di Fansmart Academy, semua masalah beres. Ya, inilah kira-kira yang bisa di-share ke teman-teman. Semoga anjingnya tetap pintar, baik, dan tetap semangat. Jadi bisa mengurangi anjing itu dibuang, disiksa, salah cara melatih. Karena kalau salah cara melatih, anjingnya juga kan kasihan. Nah ada cerita lagi, pelatihan yang memang ini pas lagi penitipan. Jadi waktu dititip itu anjingnya akhirnya malah meninggal dunia, karena katanya malah dipuasa berhari-hari dan kandangnya kecil, terus kurang perhatian. Ya kenapa?
bisa kurang perhatian karena waktu dia mungkin kurang minum, dehidrasi, mereka nggak ada tindakan. Jadi menurut saya ya kalau puasa itu proporsinya adalah 24 jam itu dia mesti ada makan. Kalau nggak asam lambung naik, lambungnya bisa melilit dan akhirnya bisa sakit bahkan bisa meninggal. Nah itu juga ada berita dan itu pelatihannya di tempatnya di Muara Karang. Jadi hati-hatilah kalian mencari pelatih karena banyak pelatih yang tidak kompeten, yang asal-asalan, yang akhirnya malah menciderai kita semua dari ownernya, anjingnya, bahkan dunia kepelatihan. Nah, jadi tetaplah semangat, fun aja dulu, nanti juga smart. Ya sebenarnya sih saya tahu sih yang nama-nama pelatihnya. Ya salah satunya ada si Denny dan si Erwin tadi itu. Fun aja dulu, nanti juga smart. Yang suka like dan merasa berguna silahkan di-share. Terima kasih. Fun Smart hadir untuk kalian yang menginginkan kualitas terbaik seperti anjing yang nurut, baik, pintar dan menjadi kebanggaan keluarga.